Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Natasha, saya dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301058. Sebagai bahan laporan praktikum pemrograman framework, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai proses instalasi Laravel, membuat proyek baru, serta menjelaskan alur root, controller, dan view. Untuk instalasi Laravel sendiri, kita perlu mendownload Laragon dan komposernya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload Laragon dan komposernya. Kita bisa mendownload Laragon dan Composer itu di Chrome atau di link yang sudah terlampir. Silakan buka Chrome. Kita bisa mendownload komposernya di Google ataupun di Chrome. Dan untuk Laragon, ini link yang saya lampirkan. Untuk download Laragonnya, silakan klik tanda panah sebelah kanan untuk mendownloadnya. Dan untuk komposer, silakan download yang komposer Setup.exe. Dan untuk link komposer sudah terlampir di atas ini. Nah, jika sudah terdownload Laragon dan komposernya, silakan diinstal saja. Karena pada awalnya Laragon itu masih zip, jadi kita ekstrak dahulu. Setelah itu kita pindahkan ke folder yang sudah saya buat sebelumnya. Saya meletakkannya di folder saya. Di sini, Laragonnya sudah diekstrak. Silakan pindahkan ke folder yang sudah dibuat. Untuk proses instalasi Laragon, jika sudah terdownload, silakan klik folder tadi, klik Laragon yang ini, klik 2. Nah, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Yang pertama, kita pastikan version Laragonnya. Gimana cara memastikannya? Silakan klik kanan, pilih PHP, pilih version yang PHP 8.4.12. Silakan checklist. Selanjutnya, kita beralih ke extension. Kita checklist bagian paling bawah, yaitu zip. Selanjutnya, kita beralih ke bagian database. Silakan diklik database-nya. Dan akan tampil seperti ini. Silakan pastikan untuk portnya itu 3306. Nah, untuk versi Laragon sendiri, kita bisa lihat versinya di bagian atas ini, yang ditunjukkan oleh kursor. Untuk instalasi Laravel, kita sudah pastikan bahwa sudah menginstal Laragon dan komposernya. Selanjutnya, kita buka Laragon di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita beralih ke bagian terminal. Silahkan klik terminal. Kalau ada kayak gini, ignore aja. Kalau ada kayak gini, cancel. Nah, silahkan ketikkan Composer Global Require Laravel Installer. Selanjutnya, kita tekan enter aja. Jika sudah terdapat tampilan seperti ini, silakan ketikkan lagi Composer Create Project. Ini untuk membuat project kita. Nah, pada bagian Laravel ini adalah nama project yang akan kita buat. Jadi silakan ganti Laravel Web ini, silakan ganti ini dengan nama project yang akan kita buat. Contohnya saya buat Ana Sukma. Silakan klik enter. Silakan tunggu beberapa saat. Proses instalasi ini tergantung pada kecepatan jaringan, jadi tunggu saja untuk beberapa saat. Jika sudah menampilkan informasi seperti ini, maka proses instalasi Laravel sudah selesai. Selanjutnya, kita akan beralih untuk menjalankan project. Untuk menjalankan project itu, kita menggunakan dua cara. Bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita menggunakan fitur virtual host Laragon sendiri. Yang kedua, kita bisa menggunakan fitur server bawaan dari PHP-nya. Untuk mulai menjalankan project, langkah yang pertama adalah kita buka Laragon, lalu kita start all-kan. Selanjutnya, kita akan menjalankan project Laravel-nya. Kita akan mencoba untuk menggunakan fitur virtual host Laragon terlebih dahulu. Kita buka Chrome, kita ketikkan nama project yang kita sudah buat tadi, anama.test. Silakan tunggu. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini, internal server error. Nah, kita coba untuk
menggunakan fitur server bawaan dari PHP, fitur yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur server bawaan dari PHP. Langkah pertama itu silakan buka Visual Studio Code seperti ini, lalu kita klik File, cari Open Folder, silahkan pilih folder yang sudah kalian buat tadi, tempatnya Laragon. Saya menyimpan folder saya di sini. Silahkan klik saja, pilih www. Nah, silahkan select folder yang sudah kita buat tadi seperti ini. Selanjutnya kita buka terminal di view, lalu buka terminal. Silahkan ketikkan php artisan self, lalu kita tekan enter. Nah, silahkan kalian copy http 127 ini, kita copy. Silahkan buka Chrome, lalu kita pastikan kode tadi, lalu kita tekan enter saja. Nah, sama ya, untuk tampilannya tetap internal server error. Baik menggunakan fitur virtual host Laragon maupun fitur server bawaan PHP, tampilannya akan seperti ini. Kenapa? Karena apa? Karena kita belum melakukan stup pada database-nya. Caranya gimana? Kita buka VS Code lagi. Kita buka VS Code. Lalu kita pilih env. Pada line 23, silahkan ganti SQLite ini menjadi MySQL. Lalu untuk line 24 sampai 28 silahkan hapus pagarnya. Selanjutnya pada bagian DB database line ke-26, silahkan ganti Laravel-nya ini menjadi nama project yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa Ctrl S untuk save-nya. Setelah kita ganti tadi, silahkan buka terminal lagi. Silahkan ketikkan php artisan migrate, lalu enter, lalu yes. Nah, lalu kita akan coba menjalankan projectnya yang tadi. Kita beralih ke Chrome. Fitur virtual host Laragon kita sudah berhasil ya. Nah, untuk fitur virtual host Laragon kita berhasil menjalankan projectnya. Kita akan mencoba untuk fitur server bawaan dari PHP. Silahkan ketikkan kode yang tadi, lalu kita enter. Nah, baik kita menggunakan fitur virtual host Laragon maupun fitur server bawaan PHP, jika kita sudah setup dan sudah migrate, maka bisa dipastikan Laravel sudah bisa berjalan dan sudah bisa running gitu. Untuk merefresh pada bagian fitur server bawaan PHP, sebaiknya kalian ketik ulang pada terminal, ketikkan php artisan serve untuk mengcopy kodenya lagi, lalu kita buka ke Chrome dan copy pastikan di sana dan di enter, maka akan tampil Laravel-nya seperti ini dan sudah bisa dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur, root, controller, dan view. Yang pertama, pada bagian root. Apa sih root itu? Root adalah yang menghubungkan URL yang diketik oleh user dengan fungsi atau controller pada aplikasi. Root terbagi menjadi 3. Yang pertama, basic root, root parameter, dan name root. Selanjutnya, kita buka saja pada Visual Studio Code. Cari root, buka root, lalu klik web PHP. Nah, tampilannya akan seperti ini. Slash ini yang ditunjukkan oleh kursor adalah URL-nya dan ini adalah function-nya. Jika dipanggil URL yang bagian slash ini, maka akan tampil welcome. Nah, saya akan memberikan contoh untuk basic root-nya. Nah, pada bagian basic root yang ini, root parameter dan name root. Apa sih perbedaan dari ketiga root ini? Yang pertama, basic root, di mana basic root itu adalah root dasar tanpa adanya parameter.
Apa sih perbedaan dari ketiga root ini? Basic root, root parameter, name root, itu terletak pada yang pertama, basic root. Basic root itu merupakan root dasar tanpa adanya parameter. Sedangkan untuk root parameter, root yang menerima input dari URL sebagai variabel. Root parameter ditandai dengan sparam ini param. Ini adalah parameter untuk root parameter. Dan name root adalah root yang diberi nama. Name root ini adalah root yang diberi nama biar mudah untuk pemanggilannya. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk basic root. Di sini pada basic root terdapat root get pcr function, di mana jika URL-nya ini yang ditunjukkan pada kursor /pcr dan terdapat function, jika dipanggil /pcr maka akan tampil selamat datang di website kampus PCR. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan basic root-nya. Kita buka di Chrome. Di sini saya menggunakan fitur virtual host Laragon. Silakan ketikkan nama project anasukma.test/pcr. Begini, lalu tekan enter. Nah, maka akan tampil selamat datang di website kampus PCR. Ini menggunakan fitur virtual host-nya Laragon. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke Visual Studio Code dan kita akan mencoba untuk basic root yang kedua, di mana basic root yang URL-nya adalah mahasiswa dan return-nya adalah halo mahasiswa. Kita akan coba jalankan project-nya. Silakan buka kembali Chrome-nya. Lalu silakan kita ganti yang PCR ini menjadi mahasiswa. Lalu kita klik enter. Maka akan tampil halo mahasiswa. Saya akan membahas pada bagian root parameternya lagi. Root parameter itu bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Ini adalah parameternya, ditandai dengan kurung kurawal. Nama parameternya adalah param1. Jika dijalankan maka akan muncul nama saya dan disertai dengan parameter yang akan diinputkan. Saya akan mencoba menjalankannya. Silahkan, ini diganti menjadi nama / nama kita. Karena tadi parameter, jadi kita inputkan saja secara manual kata atau nama. Silakan tekan enter. Nih, nama saya Ana. Akan tampil seperti ini. Apa yang terjadi jika kita tidak inputkan kata Ana ini? Nah, dia akan not found karena tidak mengikut sertakan parameter. Jadi terjadi 404 not found. Ada root parameter, ada juga parameter yang bersifat opsional. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya terletak pada parameternya di bagian kurung kurawal ini. Yang opsional ada tanda tanya dan ini tidak ada. Dan yang kedua perbedaannya terletak di sini yang ditunjukkan pada kursor. Di sini tanda petik 2 itu sebagai set nilai default untuk membacanya dan di sini tidak ada. Itu perbedaan dari yang opsionalnya. Coba kita akan menjalankan root yang bersifat opsional. Silakan ketikkan saja /name/ ketikkan timnya. Nah, seperti ini, akan tampil seperti ini. NIM saya 1234. Ini adalah URL-nya dan ini adalah parameternya. Apa yang terjadi jika kita tidak mengetikkan parameternya? Dia, kalau parameternya opsional, maka akan tetap tampil seperti ini. NIM saya adalah, jika bukan parameter opsional, dia akan menunjukkan not found seperti ini. Intinya, jika kita menggunakan root parameter opsional, tidak akan tampil error jika tidak menginputkan atau mengetikkan untuk parameternya. Jika parameter biasa, itu akan tampil not found jika kita tidak mengetikkan isi dari parameternya. Selanjutnya, kita akan membahas pada name root. Name root ini, penamaan pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini adalah salah satu root dari name root. Adalah contohnya seperti ini. Jika ingin ditampilkan
dan disambungkan kepada view, maka silahkan buka pada view di bagian resource, buka resource, lalu ke bagian view, lalu kita ke welcome blade ini, welcome blade PHP. Nah, selanjutnya kita ke line 55 ini, silahkan ganti menjadi seperti ini. Perbedaannya ada di sini, kita tambahkan a half road mahasiswa show, klik di sini. Jangan lupa Ctrl S. Lalu kita akan mencoba menjalankan di Chrome. Akan ketikkan nama projectnya, Ana Sukma.test. Lalu tekan Enter. Nah, seperti ini. Pada bagian klik di sini akan tampil di yang ditunjukkan kursor. Klik di sini. Itu menyambungkan antara root dan view-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian controller. Controller merupakan jembatan antara mode dan view, serta melompokan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini terletak pada direktori app, lalu ke http, dan ada controller ini. Klik aja, seperti ini tampilannya. Controller itu terbagi menjadi 3, ada basic controller, resource controller, dan root controller. Pada basic controller, kita akan menjalankan perintah untuk membuat file controller dengan nama pegawai controller. Bagaimana caranya? Silahkan kita buka terminal, di view lalu klik terminal. Kita ketikkan PHP Artisan Make Controller, pegawai controller. Seperti ini ya. Lalu kita klik enter. Nah, controllernya sudah terbuat sukses. Nih, pegawai controller. Nah, pegawai controller ini sudah sukses untuk di-create. Tidak ada bukan sini, tidak ada function dan hanya ada kelas kosong. Itu menandakan bahwa termasuk ke dalam basic controller. Selanjutnya, kita akan membuat resource controller. Silakan buka lagi terminalnya. Selanjutnya, kita ketikkan PHP Artisan Make Controller mahasiswa controller resource. Lalu kita enter. Maka controller mahasiswa controller sudah sukses di-create. Nah, isinya akan seperti ini. Dengan adanya function yang dibuat secara otomatis, kita cukup mengikuti pola yang sudah tersedia dan gunakan setiap function sesuai dengan fungsinya. Itu menandakan mahasiswa controller pada bagian resource controller. Selanjutnya, kita akan membuat root controller. Pada ini adalah root mahasiswa yang kita buat sebelumnya. Dengan cara ini, tidak mengarahkan ke controller maupun ke view, melainkan hanya berhenti pada function di dalam root ini aja. Jadi, jika ingin memisahkan ke dalam controller, maka kita lakukan perubahan. Yang pertama, pada mahasiswa controller, silakan buka mahasiswa controller. Pada bagian show-nya, pada bagian public function show-nya, silahkan kita tambahkan untuk parameternya. Nah, yang kedua, pada WPHP kita tambahkan route-nya yang mengarahkan ke mahasiswa controller dan function show. Di sini saya sudah membuat route yang menghubungkan atau mengarahkan ke function show di mahasiswa controllernya. Lalu, untuk inisialisasi kelas controller pada bagian atas file, sudah saya ketikkan juga seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba akses route dengan parameter tambahan. Silakan buka Chrome. Ana Sukma.test /mahasiswa /lagi hihihi. Nah, akan tampil data mahasiswa hihihi. Hihihi ini sebagai parameter tambahan. Akan masuk ke bagian ketiga, yaitu saya akan menjelaskan pada bagian view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari route dan controller. View terletak pada direktori resource atau view. Ada dua cara untuk mengakses view. Yang pertama, route ke view. Yang kedua, route, controller, dan view. Baik, kita akan coba pada cara yang pertama. Kita akan menggunakan route view. Yang pertama, kita buka resource. Lalu kita klik view.
view dapat diakses langsung melalui root, sehingga kita tidak perlu membuat controller. Umumnya, cara kita menggunakannya jika kita hanya ingin menampilkan halaman sederhana atau tidak ada logikanya. Kita akan mencoba membuat root untuk menampilkan halaman about yang isinya seperti ini. Silakan klik resource, lalu klik view, lalu klik kanan, kita klik new file. Lalu kita ketikkan halaman about.blade.php. Lalu kita klik enter. Nah, ini masih kosong. Nah, di sini saya sudah mengisi file dengan nama halaman about.blade.php. Seperti ini isinya. Ini hanya untuk bagian about, kayak tentang, nggak ada logika di dalam halaman ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan root di web PHP. Silakan buka web PHP. Lalu kita tambahkan rootnya di bagian bawah sini. Enter. Nah, di sini sudah saya ketikkan untuk root halaman about. Selanjutnya kita akan mencoba akses. Kita buka Chrome. Nah, untuk tampilan halaman about seperti ini. Ini adalah halaman about. Seperti ini tampilannya. Nah, kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu menggunakan root, controller, dan view. Nah, silakan buka Visual Studio Code, lalu buka mahasiswa controller, klik mahasiswa controller, lalu kita sesuaikan function untuk show-nya. Function show ini. Lalu kita ubah menjadi seperti ini. Seperti yang ditunjukkan pada kursor. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat file baru, halaman mahasiswa Blade dan halaman mahasiswa profile blade.php. Silahkan kita buka resource, lalu kita klik view, lalu kita buat file baru dengan nama halaman mahasiswa detail, halaman mahasiswa detail.blade.php. Gini. Langsung kita enter. Nah, untuk halaman mahasiswa detail, saya akan mengisi kodenya menjadi seperti ini. Kita buat file baru lagi di view, new file dengan nama halaman mahasiswa profile web. Halaman mahasiswa profile .blade.php. Kita tekan enter. Nah, ini juga masih kosong. Saya akan mengisi dengan kode untuk Ctrl S. Selanjutnya kita akan coba akses untuk mahasiswa detail dan mahasiswa profilnya. Silakan buka ke Chrome lagi. Nah, sukma.tes/mahasiswa lagi detail, lalu enter. Nah, ini untuk halaman detail. Selanjutnya kita akan coba di halaman profile. Silakan ganti yang detail tadi menjadi profile, lalu klik enter. Nah, ini adalah halaman profile mahasiswa. Saya akan masuk ke latihan controller, yang dimana perintahnya itu, buatlah controller baru beserta rootnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat controller dengan nama mata kuliah controller untuk mengelola resource mata kuliah. Langkah yang pertama, silahkan buka terminal di view, lalu terminal, kita ketikkan. Saya sudah mengetikkan untuk membuat controller baru dengan nama mata kuliah controller. Caranya dengan PHP Artisan Make Controller mata kuliah controller. Seperti itu mata kuliah controller. Lalu pada bagian indeks ini kita isi indeksnya. Setelah mengisi indeks yang menampilkan data mata kuliah, selanjutnya kita akan mengisi function show. Di sini sudah saya isi function show-nya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian web PHP-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian web PHP. Silakan buka web PHP di root, terus web PHP. Kita tambahkan root untuk membaca mata kuliahnya seperti ini. Saya menggunakan root parameter, yang dimana root yang pertama ini yang ditunjukkan oleh kursor adalah root yang biasa, root parameter biasa, dan
yang kedua ini, root yang ditunjukkan oleh kursor selanjutnya ini merupakan root parameter opsional. Tambahkan ini controller mata kuliah supaya terbaca pada WPHP-nya, dan juga root untuk mata kuliah controller. Saya menggunakan root parameter biasa dan root parameter opsional. Lagi kita ketikkan nama project kita anasukma.tes /mata kuliah /show /123 untuk parameternya, lalu kita tekan enter. Nah, akan menampilkan halaman seperti ini. Anda mengakses mata kuliah 123, ini adalah parameternya. Nah, ini adalah latihan untuk controller untuk mengakses mata kuliah dengan kode mata kuliahnya 123. Sekian penjelasan dari saya sebagai bahan laporan praktikum pemrograman Sekian penjelasan dari saya sebagai bahan laporan praktikum pemrograman framework. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.